Alhamdulillah Mbah, masih diberi umur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali sesuatu dengan membaca doa Mbah nggih. Dengan apa ya? Kepercayaan masing-masing. Melanjutkan postingan yang kemarin Mbak ya. Kebetulan kemarin ada itu satu video yang judulnya berburu kompresor AC bekas, maksudnya berburu kompresor AC bekas ya, betul, kompresor AC bekas. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ini saya coba cek anunya apa, overloadnya kayaknya masih mulus Mbah. Mudah-mudahan nanti bisa tahan lama ya untuk kompresornya, dan mudah-mudahan nanti ini lancar-lancar saja ya, karena secara tidak langsung saya beli ini kompresor seharga 200 Mbak ya. Mudah-mudahan ya bisa dipakai nantinya. Kalaupun tidak bisa dipakai ya terpaksa harus mencari lagi begitu, karena ini spekulasi Mbak ya, dan saya tidak ada perjanjian sama ya beliau, sama yang menjual kompresor. Kebetulan saya ambil di Bos Besi Tua, banyak sekali kompresor, cuman posisinya kan satu set Mbak, jadi tidak bisa kita beli satu-satu, jadi harus beli dengan satu set. Tapi alhamdulillah setelah mengerti dengan yang saya ceritakan, karena kalau sampai kompresornya jelek kan saya merugi karena barang tidak bisa kembali. Oke, mungkin bisa kembali tapi dengan harga murah, kan begitu Mbak. Jadi saya meminta sama beliau untuk sekiranya bisa untuk diambil kompresornya saja, dan alhamdulillah beliau memberikan potongan, karena kalau dibeli satu set Mbak itu 350, dan ini saya diberi harga 200. Alhamdulillah beliau mau mengerti, dan mudah-mudahan nanti ini bisa digunakan Mbak ya. Kalaupun mungkin cepat panas atau bagaimana, mungkin nanti bisa kita atur dengan apa ya, dengan membatasi suhu ya Mbak. Kayaknya sebelum melangkah proses pengelasan, proses pengecekan, ini sebentar saya cek ininya dulu, dan mungkin tahap selanjutnya yaitu pengurasan oli. Saya tidak melakukan penambahan Mbak, di sini saya akan langsung buang olinya, dan kita cek warna olinya hitam atau kuning atau putih, bening atau bagaimana. Kalaupun putih ataupun kuning itu bisa dipastikan insya Allah kompresor aman-aman saja. Tapi kalau menghitam atau bagaimana, bisa jadi mungkin sempat terjadi apa ya, korslet atau sempat terjadi panas atau apalah, mungkin banyak kotoran atau apa. Tapi kalau isi olinya, bukan minyak ya, oli kompresornya itu kuning atau putih, insya Allah aman. Dan sebenarnya kalau warnanya masih tetap kuning atau putih bisa dimasukkan kembali Mbak ya. Tapi di sini berhubung saya mencari nanti kalau apa, masih kuning atau masih putih, tetap saya akan ganti supaya tambah maksimal nanti kinerjanya. Oke Mbak, lanjut. Dan ini proses untuk pengetapan oli Mbak ya. Kita tunggingkan untuk membuang olinya. Ini berhubung kompresor sudah lama ya, waktu dibuka itu pun dari kondensornya itu sangat banyak sekali freonnya ya Mbak ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini
kondisi kompresor mengalami kekurangan oli. Kira-kira begitu Mbak ya. Kita tunggu sampai tidak menetes lagi. Ini mungkin memerlukan waktu yang lama Mbak ya. Oke Mbak, lanjut. Oke Mbak, dilanjut. Setelah dibuang olinya, saya kayaknya merasa kurang yakin untuk membuang sisa-sisa kotoran dan oli yang masih ada di dalam. Saya coba bereksperimen dengan membersihkan dengan menggunakan bensin. Untuk caranya saya ikat dulu ini, cari karet dulu Mbak. Dengan menggunakan karet plastik, saya minta ke tetangga plastik es batu Mbak. Setelah itu kita lubangi. Untuk jalannya bensin Mbak ya, saya menggunakan ini Mbak, menggunakan pertalite. Kita tambahkan lagi. Mungkin durasi videonya agak lama Mbak ya, padahal ini sudah saya skip loh caranya. Sudah masuk kira-kira setengah botol, lebih setengah botol. Waduh, mengalir sebelah sana enggak Mbak? Aduh. Wah, karetnya Suloyo Mbak, karetnya. Karetnya bermasalah. Saya coba tuang dulu. Ya kira-kira ini hampir setengah botol Mbak ya. Kita goyang-goyang Mbak. Sebenarnya saya mau buka Mbak ya, ini saya mau buka, saya mau gurindah, tapi
coba dengan cara ini dulu. Mudah-mudahan Anda tahu ada silnya enggak di dalam. Kalau bensin kan bisa merusak sil, tapi kalau tidak terlalu lama mungkin tidak merusak ya. Kita tumpahkan. Mbah, enggak punya apa itu namanya untuk pegangan itu apa namanya Mbah, bukan YouTuber sejati ya, enggak punya apa namanya itu Mbah yang untuk HP itu Mbah, cuma pakai kursi. Ini sudah keluar. Ini sengaja saya tidak potong Mbah, karena ini besinya kuat ini, jadi bisa untuk pegangan waktu diangkat-angkat. Ini nanti mungkin tidak saya akan potong untuk besi ininya. Mbah, kayaknya ini atau diisi satu kali lagi ya. Masih keluar itu Mbah. Oke Mbah, saya coba keringkan dulu, nanti dilanjut waktu pengisian oli Mbah ya, waktu pengisian oli. Oke Mbah, lanjut. Oke Mbah, oke lanjut. Sudah saya rasa sudah kering ya untuk bensinnya. Lanjut pengisian oli Mbah. Saya menggunakan takaran adonan roti, ini punyanya mamanya anak-anak ini ya, karena di sini sebenarnya bisa menggunakan gelas aqua Mbak ya, tapi kurang begitu akurat. Di sini saya menggunakan botol ini dengan ukuran untuk satu PK itu 300 ml Mbak ya, 300 ml. Dan untuk oli, dan buat teman-teman semua, sobat dan mbak-mbak semua, kalau mau memakai gelas begini coba dicek dulu, dibersihkan dulu pakai tisu supaya bersih, supaya tidak ada kotoran masuk ke dalam kompresor. Dan untuk oli saya menggunakan ini Mbak, saya menggunakan ini, tapi kok enggak bening ya, olinya enggak bening ini Mbak, olinya enggak bening ini. Kita tunggu masuknya, bisa ditekan Mbak. Olinya saya menggunakan ini Sunsino, ini 1 liter 1000 ml Mbak. Saya beli ini di sini 60.000 Mbak. Saya beli di sini 60.000 sebagai untuk speknya. Ini ya untuk speknya, spek kompresornya mungkin totalnya 1300 watt itu mungkin dengan kipas ya. Kenapa nak? Enggak usah ke sana, main di sini saja sama ayah, ditemani anak ragil Mbak ya. Ini standar input 5,9 ampere 1300 watt, kira-kira begini Mbak ya. Ini mungkin total dengan kipasnya mungkin Mbak ya untuk menyalakan ini. Intinya kita lihat seperti ini. Kemarin sempat saya foto karena tidak saya bawa tidak saya beli satu set Mbak ya. Untuk pembeliannya saya beli, sebenarnya beli satu set, untung kemarin Mbak, karena masih apa ya, kayaknya masih bagus, bisa
pipa-pipanya itu bisa dipakai untuk eksperimen ke depan sebenarnya. Cuma saya pikir jangan-jangan ini nanti kurang bagus, malah rugi. Jadi saya ambil kompresornya saja, dan alhamdulillah beliau memberikan harga potongan lumayan murah ya, dengan harga 200.000. Oke Mbak, lanjut ya untuk pengisian oli. Pelan-pelan Mbak ya, nggak bisa terburu-buru. Yang di sisi pelan-pelan di sisi supaya tidak tumpah. Kalau saya lihat olinya kemarin juga kuning Mbak ya, saya kira ini olinya putih jernih begitu, ini warnanya agak sedikit kuning. Untuk melihat kondisi oli, kayaknya di dalam belum mengalami gosong atau apa Mbak ya. Biasanya kan ada oli yang menghitam begitu ya. Mudah-mudahan saja nanti dites bagus Mbak ya, mudah-mudahan nanti dites bagus. Yang ini tidak saya potong Mbak ya, ini besi ini tidak saya potong karena ini kalau dibawa-bawa kemana-mana enak, ini kuat, ini bisa untuk pegangan, jadi tidak saya buang untuk pipa yang ini. Kayaknya mungkin saya tambah lagi Mbak, untuk olinya saya tambah sedikit karena sisa-sisa itu kan ada itu macam itu, sisa-sisanya sedikit dari 300, mungkin saya tambahkan sedikit. Lebih baik daripada kekurangan Mbak. Untuk oli itu sebenarnya bagusnya takarannya yang pas, cuman kan kalau kita begini kan ada tempel sini, ada itu masih ada sisa-sisa sedikit itu, jadi mungkin akan saya tambahkan sedikit. Sedikit saja supaya tidak tumpah di sisi ya. Oke Mbak, saya rapikan dulu ya, nanti dilanjut supaya karena nanti juga tadi sempat saya belikan kapasitor Mbak ya. Setelah kita ukur memang masih layak pakai Mbak ya, untuk kompresor 1 BK itu kita ukur tadi. Oke Mbak, kita tunggu, sebelum kita tes kita tunggu sesaat ya. Oke Mbak, lanjut nggih? Oke lanjut. Oke Mbak, kayaknya sudah aman Mbak ya. Oli juga sudah turun ke bawah. Saatnya kita tes Mbak. Dan ini masih menggunakan kapasitor yang lama. Di sini saya masih menggunakan kapasitor yang lama. Tadi kita cek nilainya sudah turun Mbak ya. Dibilang bagus ya tidak bagus, dibilang rusak ya belum rusak. Dalam artian masih batas toleransi, masih layak pakai sebenarnya Mbak ya. Coba kita tes. Ini sudah menyala Mbak, suaranya halus
suaranya masih halus. Untuk pengecekan suaranya masih halus. Kita tes. Tidak mampu tangan Mbak ya. Kita tes. Kita tes bagian pengisapan. Agak sedikit bergigit Mbak, karena saya tidak pakai. Oh enggak bergigit. Saya kira gigit Mbak, rupanya tajam ininya. Enggak mampu tangan Mbak ya. Enggak mampu tangan Mbak ya. Sekarang kita coba tes pakai kapasitor yang baru. Ya tetap sama saja ya. Oh iya Mbak, kita tes tang ampernya. Mana tang ampernya? Kita tes menggunakan tang amper. Ini Mbak ya. Mohon maaf Mbak ya, karena dekat jalan raya. Ini untuk ampernya naik di 2, kalau melihat dari tadi itu 5, berapa tadi Mbak ya, di atas 5 tadi Mbak ya. Coba kita tahan. Nggak mampu tangan Mbak ya, tangan nggak mampu ya. Untuk vakumnya. Saatnya proses pengelas. Oh tunggu dulu Mbak, saya ganti dulu kapasitor. Kita tes ganti kapasitor dulu. Kita tes ganti kapasitor dulu dengan yang baru Mbak ya. Coba kita tes ukur kapasitor yang baru Mbak ya. Kita tes ukur kapasitor yang baru. Menunjukkan berapa? 30,59 Mbak ya. Ini kapasitor yang baru. Nah, jadi bisa kita simpulkan Mbak ya, kita balik. Bisa kita simpulkan kapasitor yang pertama tadi dengan kapasitor yang baru. Ya kalau mau dibilang rusak, ya belum rusak, masih layak pakai karena dia belum turun di 20 atau 25 ya. Dia masih naik merangkak di 26. Ini kita cek yang baru 30 Mbak ya. Kita coba tes gantikan. Sebenarnya tidak diganti tidak apa-apa Mbak ya, cuman saya supaya lebih maksimal
kita tes ganti. Sebelum kita ganti seperti biasa Mbak ya, kita harus tes dikonsletkan dulu, supaya betul-betul kosong. Nanti setelah ini dilas Mbak ya, kalau sempat nanti kita bikin video juga untuk cara ngelasnya. Kita tes pasang di sini Mbak. Ini yang kuning ini Mbak ya, jalur untuk ground atau mungkin mau menambahkan ardo. Kita coba tes dengan menggunakan kapasitor yang baru. Kita tes juga lepas lagi. Kita tes. Sekarang kita tes. Saya punya listrik 4,5 Mbah, langsung drup. Kita tes. Setelah menggunakan kapasitor yang baru, bisa dilihat Mbah, setelah menggunakan kapasitor yang baru menjadi 1,7, 1,8, 1,6, 1,7, 1,8 ampernya. Berarti agak irit ya. Ini posisi masih stasioner, stasioner, belum ada beban Mbak ya. Setelah saya tindih ya, kira-kira kalau tanpa beban turun. Perbedaannya begitu Mbak ya. Berarti kalau kapasitor yang sudah suwak bikin bikin boros listrik. Kalau mau dibilang rusak, belum rusak Mbak ya, masih batas toleransi ya. Oke Mbak, saya coba las dulu, tapi kayaknya di video kan enggak Mbak itu cara lasnya Mbak. Nanti di kompresor juga enggak terlalu hangat-hangat saja sih, tidak panas, sedikit hangat kukuh. Oke Mbak, oke, lanjut. Mbak, ini rencana mau begini Mbak, saya mau pasang begini, dan ini perlu begini ya. Dari sini rencananya begini Mbak. Ini sengaja saya tidak buang yang ini supaya untuk angkat-angkat nanti Mbak. Yang ini saya tidak buang, maaf tangan kiri Mbak. Yang ini saya tidak buang, rencana untuk kalau dibawa kemana-mana ini ada pegangannya gitu loh Mbak. Jadi tidak perlu bikin pegangan lagi. Dan nanti rencananya begini Mbak. Gini, mana yang satu tadi? Tapi kayaknya kok enggak masuk ini Mbak. Saya mau kayaknya enggak masuk. Jadi harus perlu kita lebarkan supaya
bisa masuk mbak ya. Perlu kita lebarkan dulu ini ya. Sebelum dilas mbak ya. Dalam nak. Aku suka ya. Aduh, cantik. Sudah mandi loh. Oh, sudah mandi, sudah cantik. Iya sudah. Ya. Ini kita Jangan dekat-dekat sini. Ini Hmm. kena apa? Hmm. Ini kena apa? Nanti kena itu. Iya, Nanti tumpah. tumpah nanti. Ini gimana ini? Tidak mau turun ini. Aku mau panggil air saja jadi. Aku kan simpan itu uang situ tadi. Jangan lembek-lembek yang uang sisi aja yang lembek-lembek. Jangan ambil uangnya Zizi. Uangnya Zizi lembek-lembek. Itu uangnya Zizi loh. Jangan tak sini. Ini uangnya aku loh. Itu uangnya aku tempat kasihnya boneka. Iya. Itu kotak. Jangan kasih rosek-rosek terus. Nanti jadi Messi, Deng. Jadi Messi. Iya, ya jangan gitu. Nanti kakak marah. Lama-lama aku jadi makan. Tadi tidak masuk mbak. Coba kita tes sekarang. Mana tadi saya lebarkan mbak? Salah ukurannya kan mbak. Harusnya bisa masuk ini mbak. Kurang lebar mbak. Kurang lebar. Saya pikir cuma ujungnya saja mbak tadi. Sudah masuk mbak, sudah masuk. Tadi belum masuk ya. Posisinya kok enggak ada mbak. Posisinya bagaimana ini mbak? Kita lebarkan dulu mbak ya, biar bisa masuk. Sebenarnya agak sedikit kecil apa mbak ya, sebenarnya pipa yang dari luar itu sudah kecil mbak, cuman dia tidak mau masuk.
harus dilebarkan sedikit. Nah ini pun ya kita lihat ini masuk berapanya ya, kira-kira begitu Mbak, cukup masuknya. Dan sebelum dilas sudah dibersihkan dulu Mbak ya, berhubung tidak ada apa Mbak, amplas, saya menggunakan kikir untuk membersihkan supaya nanti melengketnya itu gampang. Ini masuk begini sudah boleh, kira-kira begitu Mbak. Oke Mbak, lanjut. Waktunya proses pengelasan. Yang di sini sati sudah saya las Mbak ya, yang di sini sudah saya las, saya sambung di sini dengan sambung di sini, maaf tadi tangan kiri dengan sambung di sini. Tinggal yang di sini Mbak ya, rencana sama kasih begini saja. Panjangnya potong begini kira-kira, kita potong dulu Mbak ya. Aduh keras Mbak. Sudah terpotong, kita bersihkan dulu. Tidak ada anu Mbak ya, amplas. Mungkin ada yang bertanya kok harus dibersihkan nanti supaya proses melengketnya itu enak, kira-kira begitu Mbak. Kok enggak bisa masuk Mbak? Masuk cuman begini ya. Terlalu panjang berarti Mbak. Satu senti masuk boleh kayaknya, 1 senti, tapi ini kayaknya terlalu panjang Mbak. Mungkin begini, potong lagi. Aduh Mbak, sudah Mbak. Susah Mbak ya kalau cuma tinggal pemotongan, kalau sedikit begini sangat susah, pegangannya ndak ada Mbak. Sip, tinggal kita ini, saya supaya tidak kena ini saya kasih begini.
pakai begini. Aduh, tumpah begini Mbak ya. Aduh, mana ini, kita nyalakan dulu. Tunggu sampai merah Mbak ya. Setelah merah apinya dikecilkan. Saya lihat mungkin sepintas tidak yang di ujung sana Mbak ya, mungkin sepintas tidak, maaf ini nakal tangan kiri nih Mbak, selalu tangan kiri. Mungkin sepintas yang di sini tidak, mungkin berpikiran tidak terkena si ini Mbak ya, tapi pada saat kita menempelkan ini dan meleleh, dia akan mengalir kemari dan mengalir ke sana dan otomatis tertutup, kira-kira begitu Mbak. Dan untuk apa Mbak, ini pentilnya sebelumnya harus dilepas dulu kalau nanti mau memfungsikan pentilnya, karena kalau posisi pentil terpasang panas, ada karetnya Mbak ya, untuk pentil itu nanti bisa rusak. Oke Mbak, kita tunggu dingin dulu Mbak ya, baru kita tes. Sama ya, panas sekali Mbak. Oke Mbak, oke, kita lanjut kalau sudah dingin. Oke Mbak, lanjut pengetesan Mbak ya. Sekarang coba kita tes Mbak, kita coba tes kayak ini Mbak ya. Coba kita tes. Kita colok, anginnya luar biasa Mbak ya, anginnya luar biasa. Belum saya anukan apa, belum saya putar ya sudah ikut menghisap, ikut menarik, kena tekanan. Sekarang kita tes kecepatan dan kemampuannya. Untuk suaranya
cepat Mbak ya. Sampai mentok Mbak. Kita ulang. Agak sedikit berteriak itu Mbak ya, jarumnya sangat cocok untuk kenapa tidak mau turun jarumnya Mbak? Turun perlahan ya. Sampai error ininya ya. Oh, turun perlahan. Minta dikalibrasi nanti. Kita coba ke vakuman. Gara-gara ini tadi Mbak ya, langsung sedikit naik. Kita tes ke vakuman. Wah, tapi itu Mbak ya, untuk ke vakuman. Kurang ke bawah sedikit ya, jarumnya ini menteri kalibrasi. Sangat cepat Mbak ya untuk memvakum, baik memvakum ataupun untuk menekan, sangat kuat sekali ya. Tadi menekan tadi sampai di berapa tadi Mbak? 500 lebih ya PSI nya. Kita coba tes sekarang pakai yang ini Mbak, pakai yang ini. Bergetar jarumnya Mbak, sampai bergetar jarumnya. Minimal sampai 400 aman. Sampai mentok Mbak. Sip, mantap Mbak. Untuk memasang tidak bisa sembarangan Mbak ya, jangan nanti dol bautnya. Kita tes sekarang ke vakuman. Wah, kabelnya minta dikalibrasi Mbak, saking besarnya tekanan, minta dikalibrasi. Coba tes yang satunya.
Wih, langsung cepat sekali Mbak ya untuk memvakum. Mantap Mbak. Untuk memvakum ini jos Mbak ya. Untuk memvakum, baik memvakum atau menekan, sangatlah mantap sekali. Ini hangat-hangat karena tekanan tinggi Mbak ya. Kalau untuk bikin kompresor atau apa, kayaknya sangat cocok sekali. Sip Mbah, mantap. Setidaknya tidak rugi Mbak ya. Untuk mengeluarkan budget 200 plus ini kapasitornya ini 50, 250, apalagi ya, ini 10 ribuan, 20, 2,5, 260, 270, kayaknya apalagi Mbak ya, kayaknya itu 270. Oh ya, ini Mbak, ini kabel ini saya beli, ini matanya ini saya beli 15.000, kabelnya ini kabel Eterna Mbak kalau enggak salah. Pokoknya kemarin belanja ini kabel dengan cok 47.500, ini 2 meter lebih, ini 2 meter lebih ini. Untuk totalnya cok dengan kabel 47.500, berarti totalnya semua berapa Mbak ya? Ini 200, kompresor 200, terus ini 10.000, kapasitor 50, 250, tambah 20, 270, tambah 40, anggaplah 50. Kabel cok, kabel dengan cok anggaplah 50 Mbak, berarti 320 Mbak ya. 320 tambah oli 60, ini terpakai enggak habis, bisa dipakai 2-3 kali nih Mbak. 1 liter bisa 3 kali pakai, masih sisa. Anggaplah 60 dibagi 3, anggaplah 20 lah, 20 oli, berarti totalnya 340 Mbak ya. Totalnya 340 untuk ini. Sudah dengan kabelnya juga jos ini Mbak, biar diinjak apa-apa enggak kenapa-kenapa. Eterna ini Mbak, saya pakai merek Eterna. Jadi totalnya semua 320 untuk membuat kompresor eksternal ya. Di sini sudah alhamdulillah saya tes bagus, lumayan. Buat apa Mbak ya, tekanan kompresor berapa Mbak ya? Tekanan kompresor ini tadi sampai 500 lebih Mbak ya. Tekanan kompresor enggak sampai begitu. Jadi untuk bikin kompresor, maksudnya kompresor angin Mbak ya, untuk memompa mobil bisa, untuk memompa motor bisa, untuk memompa, mau bikin ya multifungsi Mbak ya. Untuk ini dengan biaya yang enggak terlalu mahal, daripada beli kompresor angin mahal-mahal. Ini tinggal carikan tabung, bisa untuk menyimpan angin Mbak ya, bisa untuk ngumpah-ngumpah. Kalau mau ngumpah motor atau mungkin mobil bisa pakai ini juga, diukur pakai mungkin kalau mau dipasangkan alat pendeteksi pengukur bisa dipasangkan setelah ini. Oke Mbak, kayaknya itu saja ya untuk perburuan kompresor saya. Alhamdulillah bisa digunakan buat keperluan sehari-hari tentunya, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan untuk video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman semua.
barangkali yang mau ikutan mau berburu kompresor AC untuk keperluan, barangkali untuk usaha atau untuk disimpan di rumah saja sebagai pompa angin, ini sangat cocok. Daripada mungkin beli kompresor angin itu juga lumayan mahal mbah, lumayan mahal untuk beli kompresor. Ada yang ketinggalan mbah. Nah ini saya coba rapikan mbah, toh sudah rapi, ramping, simple, kabel juga bisa digulung. Apalagi ya, tidak terlalu berat juga. Nah ini tujuannya mbak, saya tidak buang ini, maafkan kiri mbak, ini saya tidak buang, ada tujuannya. Jadi kalau saya mau angkat-angkat itu enak. Dan mungkin ada yang berpikiran kenapa diangkat dari pipa, nanti kan bisa mengakibatkan mungkin longgar dan seterusnya kebocoran. Enggak mbak ya, ini tidak longgar. Ini di sini ada pengait mbak, ada pengait, yang mana pengait ini langsung itu mbak, kita lihat mbak, langsung ada dua, ada di baut, dapat baut dan dapat besi yang dilas langsung dengan badan kompresor. Jadi kuat mbak ya, walaupun dianu tidak masalah. Jadi insya Allah kuat mbak ya. Untuk tadi pengetesan lupa ya, tidak pakai tang ampere. Sekarang kita tes pakai tang ampere. Pakai tang ampere mbak ya, kelihatan itu, kelihatan mbak ya. Kita colok, posisinya sudah ini, jalan mbak, kita colok. Ini di 2 ya, kalau belum ada beban 2, ini 20 ampere, 2 ampere ya. Kita tes di, kita turunkan. Ampernya berapa ya? 1,6. Kita coba tes kasih beban mbak ya. Kita lihat mbak, cepat sekali mbak ya, cepat sekali. Nanti di 500 kita kasih cabut coknya mbak ya. Itu ampernya, nanti kita di 500 kita cabut coknya. Waduh, mentok mbak ya, sampai mentok. Aduh, sampai mentok. Saya dengar tidak ada kebocoran. Tadi naik di berapa mbak tadi ampernya tadi? Untuk kompresor yang tidak normal atau abnormal itu biasanya di 200 atau di 300 dia sudah tidak mau naik lagi mbak ya. Dan biasanya kadang-kadang si overload akan memutus, si overload yang di sini mbak, maaf tan kiri mbak, si overload yang di sini biasanya akan memutus arus. Dan satu lagi untuk kompresor yang abnormal atau mungkin bermasalah, biasanya di sini di sini biasanya kadang-kadang menimbulkan asap mbak ya. Ini pintilnya tidak ada mbak ya, ini pintilnya tidak ada, saya lepas semua pintilnya. Nah ini benar apa ya, tidak ada angin balik, dan itu menandakan kompresor masih layak pakai ya, walaupun kondisinya bekas. Insya Allah masih layak pakai. Tadi juga ampernya juga diperhatikan juga tidak terlalu tinggi ya. Ini beban di 500 mbak ya, di atas 500 bisa kita lihat.
Ini beban di atas 500 dan naiknya pun tadi cepat sekali Mbak ya. Naiknya tadi sangat cepat sekali. Ini masih mentok sampai bisa diperhatikan sampai mentok di sini Mbak ya. Jadi ini dan tidak ada kebocoran, insya Allah aman. Cepat ya untuk mungkin untuk memompa motor atau mungkin mobil, tapi akan lebih bagus lagi tidak dilangsung Mbak ya. Akan lebih bagus lagi jika dibikinkan tabung supaya enak, karena efek dari kompresor ini kan pakai oli Mbak. Jadi nanti mungkin terjadi oli naik, itu kan tidak bagus untuk si kondisi angin itu sendiri. Jadi harus memakai tabung supaya kalaupun ada oli naik, oli tertinggal di tabung, atau mungkin bisa juga kalau tabung besar, tabung kecil, begitu bisa juga. Nah, kira-kira begitu Mbak G. Sangat lumayan murah meriah. Oh iya, ini sampai sekarang belum ada penurunan, berarti bebas dari kebocoran Mbak ya. Bebas dari kebocoran, alhamdulillah Mbak ya. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini, untuk berbagi video yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, buat Mbak, buat teman-teman semua, dan buat yang mau ikutan monggo, dengan konsekuensi risiko ditanggung sendiri-sendiri ya. Ya kayaknya itu saja Mbak ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Ada RC